Selamat datang di channel Cerita Pelangi. Cerita ini diambil berdasarkan kisah nyata. Pagi ini Ander bangun dengan penuh kegundahan. Semalam cafetaria Om Burhan penuh pelanggan. Bahkan ada preman kang parkir mabuk memicu perkelahian. Jadilah waktu kerja part-time bertambah panjang karena membereskan meja dan bangku terjungkal. Ander berdeham. Diliriknya jam di ponselnya masih jam 4.30. Oh, dia bergumam. Dari kejauhan terdengar suara mengaji dari pengeras suara surau di ujung jalan. Baru tertidur 2 jam Ander membatin. Ander menarik lagi selimut Unteka berusaha tidur kembali. Namun sulit untuk tertidur kembali. Sayup-sayup terdengar lantunan azan. Ander bangkit dari dipan usangnya dan melangkah untuk ke kamar mandi. Ander berniat subuh di musallah desanya. Melangkah berat ke kamar mandi, dia melirik ke bagian tubuhnya yang hanya bercede hitam yang sedari tadi udah menonjol dan keras karena pagi yang dingin membuat merpenya menegang ditambah menahan pipis sedari tadi. Di kamar mandi Ander melepas CD dan melempar di ember cucian dan kencing di lubang kloset tersenyum melihat merpenya yang pajang degen bulu-bulu halus tidak lebat. Diambilnya wudhu dan berjalan kembali ke kamar tidurnya untuk berpakaian dan melangkah ke musalah yang tidak jauh dari rumahnya. Dikeluarkan sepeda pembelian ayah zaman SMP. Melewati perkarangan rumah dia menoleh ke rumah yang 1 tahun ini sepi semenjak ayah dan ibunya telah berpulang akibat kecelakaan. Dan Ilham tidak di rumah karena dinas kepolisian di ibu kota provinsi. Tinggallah Ander di rumah sendiri karena masih sekolah di salah satu SMA di kabupaten. Di perjalanan Ander subuh ke musalah, ada yang meneriakkan namanya dari kejauhan. Ander hafal sekali dengan suara itu. Kawan satu sekolahnya, yakni Fadli. Ander menoleh. Fadli berlari kecil ke tempat dia berhenti dengan bersarung dan koko. Ander tersenyum dan berkata, "Ayo Ustadz nantin keburu homat." Fadli tersenyum degen manisnya, memperlihatkan gigi putih rapinya seperti anak SD yang akan mendapatkan permen. "Cabut Bang Ojol," Fadli berujar. Naik di boncengan sepeda tapi tanpa dudukan. Fadli berdiri di belakang Ander. Di perjalanan, Ander membatin, "Pastilah kecoa ini nggak pakai CD. Hehe." Karena terasa ada sesuatu yang lembut menyentuh punggungnya. Angin dingin bulan Desember menerpa 2 sahabat yang berwajah menawan di desanya. "Dingin banget Nder ya, entar gue angetin seloro Ander." "Bener," sahut Fadli GR dengan pipi yang menghangat karena senang. "Tapi pakai kompor," sahut Ander sambil cekikikan dan berlalu di depan Fadli, membuat Fadli keki tersenyum kecut. Akhirnya mereka sampai di musalah dan sholat. Fadli ambil saf kiri dan Ander saf kanan. Tidak banyak warga yang berjamaah pagi ini kalau maghrib biasanya banyak. Selesai sholat dan menunaikan rukun-rukunnya, mereka balik pulang sepeda hanya mereka giring sambil bercengkrama. Ander tipikal pendiam tapi jahil selalu membuat Fadli bahagia bila ada candaan-candaan yang dibuat oleh Ander. Seperti pagi ini, bekas sisa hujan semalam yang masih menyisakan airnya di daun-daun pohon dijadikan Ander untuk mengusili sahabatnya. "Fat, pengangin sepeda gue bentar," tepat di bawah pohon mangga yang sedang berdaun rimbun karena belum musim buah dengan wajah polos memelas. Wajah yang selalu membuat hati Fadli bergetar entah dari kapan, ia punya rasa itu. Seingatnya mungkin awal Fadli pubertas. "Pengang ya," kata Ander. "Emang ada apa sih?" seloro Fadli. "Jangan banyak tanya kecoa." Dengan wajah muslihatnya yang tidak diketahui Fadli. "Iya deh." Setelah Fadli memegang setang sepeda, Ander langsung berlari kecil ke batang pohon, lalu menendang pohon mangga itu, dengan teknik tendangan terbang taekwondo yang dia kuasai. Terjadinya adegan seperti dalam film AADC, di mana Rangga menendang pohon waktu ngedet bareng Cinta. Fadli yang kebasahan protes, "Sialan lu kodok, gile lu Ander, basahkan gue." Namun jauh di lubuk hatinya ia merasa senang dia ikhlas dengan keadaan ini. Apalagi Ander di sela tawanya tersenyum manis. Senyum 1000 watt yang selalu menyentrum sekujur tubuhnya. Dia merasa waktu berhenti seperkian detik. Seperti di film romantik yang selalu dia tonton di Netflix. Seakan dialah cowok putih slim yang baru tumbuh bulu di merpenya. Merasa paling bahagia di muka bumi ini. "Ong," bibir mungil yang pinknya berdesir. Seperkian detik itu pula Ander tiba-tiba menghampirinya, membuat dia terperanjak dari lamunan. Ander sudah berada di dekatnya. Dengan polosnya Ander berkata, "Napa Fat, lu marah? Kok lu begong? Ada apa?" Ander menggoyang-goyangkan bahu Fadli, memegang pipi Fadli dengan sedikit cemas. Ketika tangan Ander di pipi Fadli ia merasakan hal yang lebih sweet di hatinya yang tak bisa dijelaskan. Hanya perasaan nyaman dan membuat dia hampir meledak saat itu. Apalagi muka Ander sepersekian mili dekat dengannya. Ia bisa merasakan wangi nafas Ander, wangi parfumnya. Dan matanya terus memperhatikan gerakan bibir Ander yang mulai ditumbuhi bulu-bulu halus nan menawan.
Under masih mengoncangkan bahu Fadli. Seketika otaknya kembali normal. Ia langsung menepis tangan Under dan berkata, "Gila, lu dingin banget tahu. Kirain apa tadi? Syukurlah kirain lu kesambet jin pohon mangga ini." Seloro Under. Kaki Fadli langsung nendang betis Under. "Duh, sakit juga tendangan lu. Bisa ikut gue nih ekskul taekwondo di sekolah." "Ogah gue," kata Fadli. Dalam remang sebur biru pagi mereka pulang sambil berbincang. Jauh di lubuk hati Fadli berkata, momen yang takkan dia lupakan dalam hidupnya. Under berkata, "Tepat di depan rumahnya. Kok ntar bareng sekolah? Sebelum jam 7 lu wajib ke rumah gue ya. Gue mau tidur lagi. Lumayan 1 jam bisa bobo manis lagi. Terus bawain sarapan untuk abangmu ini." Seloro Under tirukan logat Batak supir angkot. "Hehehe, Fadli manyun bolehlah. Asal gue nyontek PR ya. Gue nggak ngerjain." "Ya iyalah, lu ngedrakor musi," jawab Under. "Oke, gue masuk ya." Sambil menggiring sepeda Under menuju rumah. Kebetulan rumah mereka hadap-hadapan. Menuju rumah Under menoleh ke belakang. Ada perasaan nyaman yang menyeruak di hatinya pagi ini. Dilihatnya langkah sahabatnya itu menuju rumahnya. Dilihatnya bentuk tubuh Fadli dengan dahaga. Sampai di rumahnya, ditanggalkan semua pakaian sholatnya. Dan langsung berbaring di ranjangnya dengan hanya memakai boxer putih merek ternama. Beberapa saat Fadli telah berada di rumah Under. Karena sudah terbiasa langsung menuju kamar Under untuk membangunkan kawannya itu. Sesampai di kamar dilihatnya Under masih tertidur pulas. "Dasar kebo, gampang amat tidur," batinnya. Namun dadanya berdetak. Melihat Under tidur hanya memakai boxer dengan tubuh atletik khas remaja membuat jantungnya berdebar. Sejak kapan rasa ini ada, ia membatin. Bukankah dari kecil mereka bersama? Mandi bareng. Bahkan kadang bak 1L ketika mandi di sungai. Namun saat ini dia merasa ada yang bergelora di hatinya. Apalagi di balik boxer itu ada sesuatu yang menonjol antara pusar, ada bulu-bulu halus seperti garis yang indah dipandang mata membuat CD di celana seragam sekolahnya ikut penuh oleh punyanya. Posisi tidur Under yang telentang membuat Fadli bergetar. Bulu-bulu halus di ketiak Under membuat dia menginginkannya. Karena di ketiaknya belumlah ada. Under yang kulitnya coklat bersih, membuat dia terang 4 nanogram. Sedangkan Fadli berkulit putih khas orang Cina. Entah kekuatan apa yang merasukinya, dengan masih memakai seragam dia membaringkan diri di sisi Under. Sambil membaringkan diri di kasur Under, Fadli melirik jam di atas meja belajar sahabatnya. Masih pukul 6 pagi, jantungnya yang berdebar kencang. Darahnya yang bisa dia rasakan mengalir dalam raganya. Menyelinap di sisi Ande, separuh dirinya melarang untuk tidur di samping Under. Separuh lagi jiwa malah menuntun Unteka berada di samping kawannya itu. Berbaringlah Fadli di dekat sekali dengan Under. Sepersekian detik dia merasa tentram pagi ini. Perasaan yang nyaman walau penuh debaran. Sepersekian detik juga dia merasa aneh. Ada jiwanya yang melarang bahwa ini nggak boleh. Bagaimana kalau Under bangun dan merasa aneh dengan caranya tidur di samping Under? Biasanya kalau Under ketiduran dia malah iseng ngerjain atau ngomel-ngomel. Kenapa belum juga siap-siap untuk ke sekolah? Malah dia akan berteriak agar Under kaget bangun terus siap-siap ke sekolah. Ini beda, perasaan yang beda. Di sisi lain dia tak ingin begini. Di sisi lainnya dia merasa waktu terhenti saking senangnya. Mula-mula Fadli memiringkan badannya ke sisi Under yang telentang dengan hanya CD yang melekat di badannya. Lalu ia mendekat sampai tangannya menyentuh sisi badan Under dan membuat ia tak berdaya dengan getaran tubuhnya. Tubuhnya kaku, ingin Fadli menyentuh tubuh Under. Membelainya, tubuh yang atletis liat dan coklat bersih dihiasi rambut halus di sekitar pahanya. Membuat nafasnya tersedak dan aku harus menghentikan semua ini sebelum berakhir buruk. Under nanti memandangnya aneh dan bisa saja marah memukul dan tak mau lagi berteman denganku. Air matanya menggenang di pelupuk matanya dia. Sekarang jauh di lubuk hatinya, dia ingin memeluk Under. Dengan berat hati dia harus menghentikan ini semua. Baru saja dia ingin mengangkat tubuhnya, seketika Under berbalik arah. Kakinya malah naik ke paha Fadli. Mereka seperti berpelukan, bibir mereka dekat, mata mereka dekat. Fadli bisa mencium wangi mulut Under, wangi yang belum pernah dia rasakan selama ini. Menurut para ahli wangi mulut orang yang kita cintai akan semerbak. Ia membatin, Under begitu dekat dengannya malah memeluknya erat membuat dia hampir lupa bernafas karena senang. CD Under mengembang oleh punyanya, B menempel dengan punyanya walau ia berseragam SMA-nya. Seragam baru karena tahun ajaran baru di sekolahnya. Seketika Under mengalungkan tangnya di badannya. Lengannya yang kekar khas anak remaja melingkar di badannya. Dia bisa melihat rambut halus di tangan Under, membuat matanya terpicing, nafas tak beraturan. Lalu Under merangkul tubuh Fadli ke pelukannya, membuat Fadli terlena. Dan gak tahu berbuat apa, antara senang dan takut. Apa yang akan terjadi? Lalu Under meraih tengkuk Fadli dengan lembutnya.
membuat bibir mereka bertemu. Lantas Under mencium bibir Fadli dengan sangat hati-hati dan lembut. Under juga berdebar dengan yang dilakukannya. Takut Fadli tak terima dengan apa yang dilakukannya. Under takut kalau perbuatannya akan membuat Fadli menjauhinya. Seketika matanya membuka, dilihatnya mata Fadli terpejam. Lalu dilumatnya bibir Fadli dengan nafsunya. Pelukan dan ciuman yang sudah lama ia ingini. Dia merasa damai dan tentram bisa melakukan hal ini. Sementara itu, Fadli merasa terbang ke udara. Tubuhnya seperti melayang dan sangat nikmat dan dahaga atas perlakuan Under padanya. Matanya terpejam dengan bibir Under yang melekat di bibirnya. Bau khas bibir Under yang merokok sangat dia sukai. Bau tembakau yang sangat khas membuat Fadli makin bergairah. Dia pun tak tahu gairah apa ini dan di hatinya tak ingin ini berakhir. Under yang sudah dihinggapi nafsu yang membara, menciumi semua wajah Fadli. Under dengan sangat romantis menciumi mata sahabatnya itu, sahabat yang sangat dia cintai dari dulu. Cuma dia sadar dan reaksi Fadli. Bibir Fadli sangat manis baginya, membuat Under semakin bergairah. Dipeluknya dari samping Fadli tanpa kata-kata. Suaranya sulit untuk keluar. Fadli pun sama, dia lebih menikmati sensasi ciuman pertamanya dan takkan mungkin dilupakan. Under lalu menaiki tubuh Fadli membuat Fadli agak terkejut. Apakah Under akan melakukan hal yang lebih jauh? Batinnya, seketika Under mengeluarkan suara, "Gue sayang sama lu, Fad," membuat jantungnya serasa mau copot. Akhirnya dengan terbata dia pun menjawab, "Gue juga." Dan Under makin buas mencium bibir dan lehernya, membuat Fadli kelinjangan. Dia pun berpikir senikmat inikah ciuman sama orang yang dicintai dan gak ingin berakhir. Lidah Under memasuki mulut mungilnya. Lidah yang sangat lembut serta nikmat bagi Fadli. Mereka tenggelam dalam permainan ciuman khas anak remaja. Entah dari mereka belajar berciuman, mungkin hasrat yang mengajarkan mereka. CD Under sudah penuh oleh tegangnya merpenya. Begitu juga merpe Fadli. Seketika tangan Fadli diarahkan Under ke dalam CD-nya, membuat Fadli terkesima. Begitu keras, panjang dan besar. Dia merasa takjub. 18 cm. Dia membatin. 2 kali lipat besar dan panjang berlari merpenya. Fadli tersenyum dalam ciumannya. Under merasakan jari-jari lembut Fadli mengegem punyanya. Dan ia pun bertanya, "Lu suka sayang?" Seketika Fadli mengangguk, membuat Under makin buas menggerayangi kekasih hatinya. Lalu Under membuka satu persatu kancing seragam Fadli. Tangannya udah lama di balik seragam Fadli dan di buah dada Fadli yang agak lembek karena membuat Fadli ingin mencium buah dada Fadli. Kemeja pun terbuka, celana pun dibuka Under. CD putih Fadli membuat dia makin bernafsu dengan tubuh Fadli. Fadli yang gak begitu atletis, manung tidak gemuk, namun badannya putih dan lembut membuat Under makin terkesima. Di luar terlihat mendung dan mengantarkan udara dingin pagi khas bulan Desember. Dan gerimis mulai membuat pohon dan tanah basah, seperti mendukung aktivitas dua anak remaja di kamar pagi ini. Tamat.